Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Abdul Azim dari kelas 12 IPA 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan kebijakan politik dan ekonomi di era Kabinet Sukiman. Yang pertama ada permasalahan dan kebijakan politik. Program pokok dari Kabinet Sukiman ini adalah yang pertama ada menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Lalu yang ketiga ada mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Yang kelima adalah menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan pertikaian buruh. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman segera dan ketentraman negara, RMS, dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerjasama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ini ditenggarai melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau yang disingkat MSA. Lalu MSA sendiri ini kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Lalu selanjutnya ada permasalahan dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa Kabinet Sukiman yaitu pada tahun 1951 sampai 1952, pemerintah berusaha membatasi krisis moneter. Krisis moneter yang dihadapi adalah defisit anggaran belanja tahun 1952 sebanyak 3 miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang dilakukan antara lain adalah menasionalisasi Djavas Bank atau disingkat DJB, lalu menurunkan biaya ekspor, melakukan penghematan, dan melanjutkan program benteng dan memberikan bantuan pinjaman kepada para pengusaha nasional golongan ekonomi lemah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.